Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji kami limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi yang berjudul Dampak Candu Gadget Terhadap Masa Tumbuh Kembang Anak, berdasarkan makalah yang telah disusun untuk memenuhi nilai mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Koril Anam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Baka Maulana dengan NIM 2010 512 144, Fatih Ahmad Muzaffar dengan NIM 2010 512 131, Hafiz Istihar Muslim dengan NIM 2010 512 106, Vincentius Ludwig dengan NIM 2010 512 107. Berikut adalah kelompok kami. Dipersilakan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, pada bab 1 ini adalah pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Manusia yang tak pernah luput dari gadget. Di kalangan usia manapun, seperti di dalam seperti anak-anak, dewasa maupun lansia, semuanya memegang tak pernah luput dari gadget. Nah, kita bisa menggunakan gadget ini dalam sarana belajar, mencari informasi maupun berbisnis. Dan juga karena kita yang menggunakan terus-menerus, akhirnya ketergantungan gadget pun ada di dalam tubuh manusia itu. Dan manusia itu sendiri, dan karena kita ketergantungan, kadang kita juga menggunakan gadget ini dan juga penggunaannya tidak efektif. Nah, dalam identifikasi masalah, kami menemukan ada beberapa masalah, apa pengaruhnya, seberapa lama, dan cara mengatasinya. Nah, di dalam identifikasi, lalu kami merumuskan masalah. Adanya gadget, apakah gadget ini berpengaruh pada anak usia dini dan juga remaja? Apakah gadget memiliki dampak-dampak positif dan negatif? Dan satu lagi, apakah bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget dan juga bagaimana cara kita mengantisipasi anak agar tidak kecanduan gadget. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas yang mendapat nilai mata kuliah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah untuk mengetahui apa pengaruh penggunaan gadget bagi pertumbuhan anak dan juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari membuat karya ini adalah untuk memenuhi tugas dan mendapatkan nilai mata kuliah bahasa Indonesia dan juga menambah wawasan penulis tentang sejarah gadget apa aja dan juga hal-hal yang berhubungan dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap anak-anak di usia dini kalau menggunakan gadget terlalu sering ataupun biasa saja. Nah, sebagai pembaca ini juga bisa mendapat wawasan sedikit tentang ilmu yang sudah kami rangkum di dalam karya ini tersebut. Mungkin sekian pemaparan bab 1 dari saya. Selanjutnya, Saudara Fatih dipersilakan. Kajian teori. Di kajian teori yang pertama itu ada pengertian gadget. Pengertian gadget itu secara umum adalah sebuah perangkat atau alat elektronik yang mempunyai ukuran yang kecil. Gadget ini mempunyai fungsi khusus dan juga terbilang sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua ada sejarah gadget. Sejarah gadget berasal dari lelucon di abad 19. Awalnya gadget ini adalah sebuah anekdot yang ada di kamus Oxford. Istilah ini digunakan sebagai istilah untuk mengganti penyebutan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah. Yang ketiga ada fungsi gadget. Fungsi gadget yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya gadget, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kenal tanpa kita mendatanginya secara langsung. Kita bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah akses informasi. Dengan adanya gadget saat ini, maka kita dapat
dengan mudah mencari informasi apapun di internet. Yang ketiga adalah media hiburan. Contoh media hiburan yang dapat kita akses dengan gadget adalah seperti YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya yang dapat menjadi hiburan kita. Yang keempat adalah gaya hidup. Mungkin bagi sebagian orang, gadget itu adalah sebagian dari gaya hidup. Yang kelima adalah menambah wawasan. Dengan adanya gadget, apalagi seperti masa sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kita tidak dapat belajar langsung di sekolah. Tapi dengan adanya gadget, kita dapat belajar di rumah dengan berbagai aplikasi belajar seperti Ruang Guru dan lain-lain. Selanjutnya adalah dampak gadget. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif yang pertama, kita dapat menambah ilmu pengetahuan dengan adanya gadget. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya gadget kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita dengan cara kita bisa mengakses informasi di Google ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi edukasi lainnya. Lalu yang kedua, kita dapat mempermudah komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, dengan adanya gadget, kita dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dengan orang-orang yang kita kenal tanpa mendatanginya. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan adanya sosial media yang banyak seperti sekarang ini, contohnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, kita dapat berteman dengan siapapun, maupun orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Lalu yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah risiko terkena radiasi. Menurut beberapa penelitian, menggunakan gadget terlalu sering akan rentan terkena radiasi, terutama pada anak kecil. Pancaran sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan perkembangan sistem saraf. Yang kedua, itu adalah kecanduan. Orang-orang dapat kecanduan bermain gadget, apalagi untuk mereka yang senang bermain game. Mereka akan menghabiskan banyak waktu tanpa mengingat hal-hal lain yang dapat dilakukan selain bermain gadget. Yang ketiga, lambat memahami pelajaran. Kebiasaan asyik dengan gadget dapat berpengaruh terhadap kemampuan otak kita untuk mendapat informasi. Salah satunya adalah ketika kita belajar, bagi orang-orang yang sering menggunakan gadget, mereka akan sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, gadget juga dapat membuat kita cenderung menjadi malas karena gadget membuat kita kecanduan. Yang keempat adalah risiko penyalahgunaan. Risiko penyalahgunaan ini terjadi akibat seorang anak itu kurang pengawasan oleh orang tuanya. Contohnya adalah terjadinya kasus pelajar berbuat cabul akibat kecanduan pornografi. Selanjutnya ada solusi permasalahan. Solusi permasalahan yang saya akan jelaskan di sini adalah baiknya orang tua memberikan nilai-nilai ketuhanan. Bukan berarti kita mendoktrin anak-anak untuk menjadi pribadi yang fanatik dalam agama tertentu, melainkan kita memberikan pengertian sederhana bahwa kita ini hidup ada yang mengawasi. Jadi apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Solusi permasalahan yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat penting dilakukan oleh orang tua. Orang tua sebaiknya melibatkan diri, memahami dan memberi perhatian penuh untuk mendukung anak bertindak dan berlaku sesuai dengan etika-etika yang terkontrol dan bertanggung jawab. Orang tua harus mengarahkan mereka untuk bisa menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pendidikan karakter ini adalah yang paling mendasar pendidikan yang paling dasar yang dapat dilakukan oleh orang tua. Kontrol orang tua sangat penting untuk pembentukan karakter anak ke arah yang positif. Orang tua juga harus memberikan contoh nyata yang baik. Nah, di bab 3 ini ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan masalah. Mendekati permasalahan dan mengkaji lebih jelas. Maksudnya kami di sini mengambil masalah-masalah yang timbul dari membaca fakta-fakta yang sudah kami baca di sumber yang jelas. Dan juga teknik pengumpulan datanya, cara mengumpulkan data kita menggunakan questionnaire. Nah, kami membuat link Google Form yang di dalamnya terdapat quiz-quiz yang sudah kami buat sedemikian rupa, dan juga
nantinya akan diisi oleh responden-responden yang bersedia untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Nah, analisis data. Setelah data terkumpul, data diolah, kemudian dianalisis dengan deskriptif, maksudnya kami mengambil data yang benar-benar real dan juga hanya mengolah data-data yang sudah benar-benar dijawab oleh responden. Nah, untuk populasi dan sampel, kan dalam penelitian ini kami mengambil populasi yang di dalam mahasiswa UPN PJ teruntuk khususnya di kelas F yang memiliki saudara di usia dini yang menggunakan gadget. Nah, sedangkan itu berjumlah 22 responden. Sekian pemaparan dari bab 3 dari saya. Selanjutnya, Saudara Vincentius, dipersilakan. Terima kasih Saudara Dihar atas pemaparan bab 3-nya. Nama saya Vincentius Suti Putra Bedianto akan membahas bab 4. Pada bab 4 ini, kami memiliki 4 subbab. Subbab yang pertama adalah penggunaan gadget pada anak usia dini. Pada subbab yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan dari gadget tersebut pada anak usia dini. Yang ketiga adalah manfaat yang ditimbulkan dari gadget terhadap pelajar. Yang keempat adalah solusi yang dapat digunakan ketika anak menyalahgunakan gadget. Nah, pada subbab yang pertama, kami sudah melempar kuesioner kepada 22 mahasiswa UPN-PJ yang mana menghasilkan 70% mahasiswa menyatakan bahwa adik mereka atau mereka memiliki kerabat yang sering menggunakan gadget. Yang mana para adik-adik tersebut berada di bawah usia 17 tahun, yang mana masih dalam tahap perkembangan. Nah, dari hal tersebut kami menanyakan, apakah perlu seorang anak yang sedang mengalami di bawah usia dini, yaitu sedang mengalami masa pertumbuhan, menggunakan gadget. Nah, 68% mahasiswa UPN-PJ mengatakan bahwa anak di usia dini atau di bawah 17 tahun yang masih mengalami tumbuh kembang perlu mendapatkan gadget agar mereka tahu perkembangan zaman, namun tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Nah, 32% dari responden tersebut menjawab bahwa mereka masih terlalu dini. Mereka masih belum bisa mengontrol apa yang mereka dapat di internet sehingga tidak bisa memilah mana yang bagus, mana yang negatif. Kita lanjut ke subbab yang kedua. Subbab yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan terhadap anak usia dini. Nah, dari hasil sampel yang telah kita terima, dominan menjawab dampak negatif. Salah satunya adalah malas belajar, lebih rebel sifatnya, lalu menjadi antisosial, dan juga menjadi tidak stabil mentalnya. Namun dalam responden tersebut bukan berarti hanya dampak negatif saja, ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya adalah mereka dapat mencari hiburan, lalu mengembangkan informasi, berlatih berpikir kritis, dan juga membantu kehidupan mereka. Nah, setelah itu kita lanjut ke bab yang ketiga. 4.3 yaitu manfaat gadget bagi pelajar. Mengapa kami sebut seperti itu? Karena kebanyakan anak usia dini yang menggunakan gadget adalah pelajar. Di mana pada masa COVID-19 ini, mereka mulai menggunakan gadget secara intens karena adanya e-learning. Nah, dari hasil sampel yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa manfaat bagi pelajar anak usia dini lebih cenderung positif daripada anak usia dini secara umum. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bagi pelajar ini mereka sudah tahu bagaimana cara menyikapi suatu hal di internet. Mereka dapat mencari informasi, mereka dapat mencari hiburan ketika mereka suntuk belajar, dan juga mereka dapat mencari tahu perkembangan teknologi yang dapat membantu mereka di kemudian hari. Kita lanjut kepada subbab yang keempat. Itu 4.4. Tindakan yang dilakukan ketika anak menyalahgunakan gadget. Dalam kuesioner tersebut kami juga menyampaikan apa yang terjadi jika anak Anda kecanduan terhadap gadget. Apa solusi Anda? Kami menanyakan hal seperti itu. Dan hasil dari responnya yang telah kami dapat adalah mereka rata-rata akan melakukan mengalihkan dunia gadget mereka dan menemani mereka, mengajak ngobrol, lebih intens dalam mendidik. Ada juga yang mengurangi, membatasi waktu anak bermain gadget. Ada juga yang langsung menyita handphonenya. Ada juga yang menasihati dan mendampingi bahwa penggunaan gadget terus-menerus itu tidaklah baik. Dan juga adalah
mengulangi dengan sabar sampai pola pikir anak ini berubah, sehingga menjadi lebih stabil mental dalam berinternet. Baik, seperti itu yang dapat kami bahas pada materi bab 4. Selanjutnya materi bab 5 akan dilanjutkan oleh Saudara Bakah. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penggunaan gadget pada masa tumbuh kembang anak bukanlah hal yang buruk, karena sang anak bisa mendapat informasi tentang perkembangan zaman ataupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun, penggunaan gadget pada masa tumbuh kembang anak bisa juga mengundang dampak negatif jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Hendaknya orang tua mendampingi anak ketika menggunakan gadget dan memberi pengertian tentang tanggung jawab dan lain-lain, agar penggunaan gadget bisa mengundang dampak positif dan berguna bagi sang anak dan lingkungannya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.